Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada hari yang keempat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita untuk melakukan segala hal yang baik dan diberi kemudahan juga untuk mengajak keluarga kita untuk bersama-sama mengoptimalkan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan sekuat kemampuan kita. Pada hari yang keempat ini kita akan membahas wadifah yang kedua, yaitu surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini sebagian ulama memasukkan bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, dan sebagian ulama lagi tidak memasukkannya sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, saya sendiri cenderung ya karena seperti itu ditulis di dalam mushaf, dan sejak saya mengetahui tentang Al-Quran memang sudah seperti itu ditulisnya, maka saya lebih cenderung bismillah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Meskipun ya kalau ada yang mengatakan itu bukan bagian dari Al-Fatihah juga nggak ada masalah. Sehingga ada juga nanti yang ketika sholat dibaca basmalahnya dengan jahar, ada yang dibacanya dengan tidak jahar, nggak ada masalah. Itu perbedaan pendapat yang seperti yang sudah sebelumnya saya sampaikan, hendaklah saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tapi yang terpenting, kenapa kita baca juga basmalah ini sebelum membaca surat Al-Fatihah di waktu pagi dan petang. Ternyata kalau kita maknai ya, pertama, segala persoalan yang baik itu kalau nggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu pahalanya terputus. Itu dalam beberapa riwayat yang populer di kalangan kaum muslimin, bahwa segala persoalan penting kalau nggak dimulai dengan basmalah itu pahalanya bisa terputus. Kenapa? Ternyata kalau kita renungkan, redaksinya Bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Artinya kita bisa melakukan kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sampai ketika melakukan sesuatu itu kemudian muncul ujub, muncul bangga diri. Tapi merendahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu semuanya karena karunia Allah, sehingga kita pun akhirnya tidak tergoda untuk merendahkan orang lain. Yang itu mah nggak baca wirid pagi, nggak kayak saya. Kalau saya ini baca wirid pagi, dia mah enggak. Nah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, pertama orientasi kita jadi jelas, yaitu kita melakukan ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan nama saya, bukan karena saya ini, karena saya itu, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan ini dan itu, tapi karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan saya, tapi karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena itulah maka saya berharap dengan membaca ini di setiap melakukan amal kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab betapapun amal itu baik, betapapun amal itu hebat, betapapun amal itu kelihatannya luar biasa, tapi kalau nggak diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Bahkan Allah mengganjarnya dengan neraka. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, nanti yang pertama kali diadili oleh Allah pada hari kiamat itu 3 orang, 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah mujahid, seorang pejuang. Kita tahu para pejuang, mungkin saudara-saudara kita di Palestina luar biasa pengorbanannya, menyiapkan jiwa dan raganya, bahkan nyawanya, keluarganya dikorbankan untuk perjuangan. Nah, mujahid ini dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah nanya, "Wahai hambaku, bukankah aku telah memberikan kamu nikmat ini?" Kata Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ketika menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, beliau mengatakan, nikmat-nikmat itu
adalah berupa kesehatan, kebugaran, ketangkasan, keberanian. Itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mujahid. Maka mujahid itu mengatakan, benar ya Allah. Lantas Allah nanya, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmatku itu? Kata si mujahid, qataltu fi sabilik hatta stushhidtu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Bayangin ya. Tapi Allah mengatakan, kadzabta. Kamu dusta. Kamu dulu melakukan itu liuqal jari, agar orang mengatakan kamu pemberani. Waqad qila, dan telah dikatakan. Maka kemudian Allah memerintahkan, wahai malaikat, seret dia ke neraka. Ini yang pertama. Yang kedua ternyata qari, ahli Quran. Alim, dalam riwayat yang lain, ahli ilmu, atau dikenal oleh bangsa Indonesia ulama. Didatangkan di hadapan Allah, ditanya tentang nikmat-nikmatnya. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri juga menjelaskan, nikmat-nikmat ini berupa nikmat kecerdasan, kemampuan menghafal, kemampuan mengartikulasi apa yang difahami, menjelaskan kepada umat manusia, kefasihan dan lain sebagainya. Itu semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ahli Quran dan alim, ahli ilmu. Akhirnya dia mengaku, benar ya Allah. Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmatku itu ya Allah? Aku pelajari ayat-ayatmu ya Allah, dan aku ajarkan kepada manusia. Kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu melakukan itu semuanya akan dikatakan qari, ahli Quran, alim, ahli ilmu. Waqad qila, dan telah dikatakan, wahai malaikat, seret dia ke neraka. Dan yang ketiga itu dermawan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah nanya tentang nikmat-nikmatnya. Kata Safiyur Rahman, nikmat tentang kekayaan, fasilitas hidup, kemampuan berkreasi, kemampuan berusaha, kemampuan berbisnis, itu semuanya diberikan. Lantas Allah nanya, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmatku itu? Ya Allah, ku gunakan nikmatmu itu berinfak di jalanmu ya Allah. Kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu melakukan itu agar orang bilang kamu ini orang dermawan. Waqad qila, dan telah dikatakan. Maka Allah memerintahkan malaikat seret dia ke neraka. Tentu kalau kita bertanya, kok ada hamba Allah yang berani berdusta di hadapan Allah, di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Kok berani ini orang berdusta di hadapan Allah? Menurut saya wallahu alam ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang di dunianya ini kerjaannya pencitraan saja. Sebetulnya dia nggak melakukan apa-apa, tapi diciptakan seolah melakukan banyak hal. Akhirnya terbawa sampai di hadapan Allah pun pencitraan juga. Lupa bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang kalau tadi kita baca As-Sami Al-Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini. Karena itu setiap melakukan yang baik, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Biar apa? Biar kita orientasinya, iya saya melakukan amal baik ini harus untuk mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ingin dipuji manusia, ingin dikasih gelar manusia ini, manusia itu, mendapatkan sanjungan. Nah, karenanya mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu mudah-mudahan hati kita terbimbing untuk mengorientasikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.